Nah, Ya. saudara, tema yang dipilih hari ini, tema yang sebetulnya sudah umum, sudah tahu kita, yaitu kalau kita memaafkan, maka kita pasti sembuh dari sakit hati. Nah, sebelum kita bicara tentang sakit hati dan memaafkan, mari kita lihat fakta ini. Saudara, setan itu dan siapa saja tidak pernah menghalangi orang untuk beribadah. Tidak. Ya. Ini bicara tentang kita. Murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, tidak pernah menghalangi orang beribadah. Setan-setan pun tidak pernah menghalangi orang pelayanan. Tidak pernah menghalangi orang berdoa, doa puasa. Tidak pernah menghalangi orang untuk memberi persembahan. Tapi perhatikan satu hal ini. Setan-setan itu sangat berhasil untuk menghalangi anak-anak Bapa di surga dan murid-murid Tuhan Yesus itu berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan Bapa di surga. Itu sangat berhasil. Si jahat dan setan-setan sudah berhasil menghalangi begitu banyak. Bahkan saya berkata, termasuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, berhasil dihalangi oleh iblis untuk bersatu, untuk berjumpa dengan Bapa di surga dan Tuhan Yesus. Loh, kok bisa begitu? Karena ada dua ayat yang saya mau tunjukkan lebih dulu. Bahwa ini perkara besar kalau kita tidak berdamai dengan semua orang. Dua ayat yang pertama jadi pegangan kita. Matius 5 ayat 9. Mari kita lihat Matius 5 ayat 9. Ada yang menayangkan Alkitab, Paul? Ya, ada Bapak, siap. Ada ya? Oke, Ya, terima kasih. Ya. Matius 5 ayat yang ke-9. Ya, ada dua ayat yang kita mau jadikan dasar bahwa mengampuni itu mutlak, bukan cuma wajib, mutlak. Ya, kita lihat Matius 5 ayat 9. Kita tunggu di layar Zoom. Ya. Yang di rumah, yang ikuti via Instagram, Facebook, ya buka Alkitab saudara. Matius 5 ayat 9. Ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang suka berdamai. Berbahagialah orang yang tidak punya musuh. Itu terjemahan yang paling tepat. Mengapa orang yang tidak punya musuh itu berbahagia? Karena kalimat berikut. Karena orang yang tidak punya musuh, itulah yang akan disebut anak-anak Bapa di surga. Wih, ini keren sekali. Maafkan saya kalau saya salah. Tapi setahu saya, di seluruh kitab suci dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22, hanya Matius 5 ayat 9 yang memberitahu kita bahwa satu-satunya penyebab orang-orang berdosa, bajingan-bajingan seperti kita ini bisa punya hak menjadi anak-anak Bapa di surga, itu bukan karena kita ganti nama Kristen atau nama Yahudi. Tidak. Satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu saudara dan saya kapan, kok bisa, kenapa, bagaimana kita punya status anak-anak Tuhan. Ternyata cuma Matius 5:9. Yaitu kalau saudara dan saya tidak punya musuh. Catat ini. Dengan kata lain. Maafkan saya. Dengan kata lain, menurut Matius 5 ayat 9. Tidak sedikit pendeta, penginjil, majelis, pendoa syafaat, dan sebagainya, pemain musik, guru sekolah minggu, aktivis gereja, yang tidak punya status
status sebagai anak-anak Tuhan karena masih punya musuh. Tidak berdamai dengan semua orang. Mungkin ada yang berkata, Pak Paul, saya tuh nggak punya musuh. Cuma ada sekian orang yang saya malas ketemu. Sama goblok. Kalau engkau bilang tidak punya musuh, tapi engkau masih ada orang-orang tertentu yang malas ketemu, bertobat. Ngeri, saudara. Ayat kedua, maaf, ini kisah nyata di Amerika tahun 2005. Kami suami istri dengan beberapa anak kami waktu pelayanan itu, kami punya pengalaman yang menyedihkan sekali. Hari itu hari Minggu, kami diundang ke sebuah gereja di New Jersey, ya, di daerah Port Amboy. Begitu kami tiba di gereja itu, kami kaget. Ada mobil-mobil polisi, ada FBI. Loh, jadi gimana ini mau kebaktian? Nah, kebetulan gedung gereja itu juga ada pastori dan beberapa orang dari jemaat itu sewa kamar-kamarnya untuk tinggal. Saudara, akhirnya kebaktian tertunda hampir 3 jam gara-gara peristiwa ini. Salah satu keluarga yang tinggal di pastori gereja itu ketangkap FBI. Waduh, kena apa? Nah, karena menunggunya begitu lama, kami dengar cerita yang sesungguhnya. Jadi begini, keluarga ini sudah 18 tahun tinggal di Amerika. Baru punya status legal, green card-nya disetujui, itu setahun yang lalu. Baru punya green card setahun, gara-gara satu peristiwa, mereka melanggar hukum Amerika, maka status green card setahun itu dibatalkan. Dan mereka dipulangkan ke Indonesia. Betapa sedihnya. 17 tahun menunggu. Baru setahun dapat. Saudara, saya sampai hampir nggak bisa khotbah. Karena ikut merasakan kesedihan satu keluarga ini. Bisa bayangkan ya. Tapi ya karena jemaat menunggu. Ya, karena jemaat menunggu, maka saya harus menyampaikan firman. Tapi dari peristiwa itu saya belajar tentang Matius 5 ayat 9. Jadi walaupun ada orang sudah green card, ya perbedaan green card kalau di Australia itu PR, permanent resident. Jadi perbedaan orang yang punya green card dengan warga negara Amerika itu cuma satu. Yaitu nggak bisa ikut pemilihan presiden. Yang lain sama semua haknya. Saudara, izinkan saya mengatakan kalimat ini. Jadi siapapun kita, sehebat apa doa kita, sehebat apa pelayanan kita, sehebat apa khotbah kita, sehebat apa doa puasa kita, tapi kalau kita masih punya musuh, maka status anak-anak Tuhan otomatis gugur. Walaupun statusnya doktor teologi, master teologi, dokter divinity, dan sejenisnya, maaf, gugur. Kalau masih punya musuh. Ngeri sekali. Ayat kedua. Ibrani 12 ayat 14. Ini 2 ayat yang pertama. Yang kita akan jadikan dasar untuk belajar tema yang diminta oleh Pak Paul Chang dengan tim untuk belajar. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Semua orang. Dan kejarlah
Saya akan ganti terjemahnya dengan kalimat yang lebih tepat. Dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Gereja yang tidak pernah mengkhotbahkan dua ayat utama ini, pasti para pendeta, gembala, majelis di gereja itu masih punya musuh. Gereja yang pendetanya, gembalanya, penginjilnya, majelisnya masih nggak berdamai dengan semua orang, dijamin tidak akan berani khotbah dua ayat ini, karena firman itu pedang tajam yang sisinya muka belakang. Dia akan jadi orang munafik. Padahal saudara, inilah dua ayat yang mutlak untuk diketahui oleh semua yang mau menjadi anak-anak Tuhan dan yang mau menjadi murid Yesus. Oh, terima kasih dari Kutai Barat. Ini anak saya mengirimkan terjemahan The Passion. Ya, saya akan baca terjemahan The Passion. Ya, begini. In every relationship, we should to choose peace over competition and run swiftly toward holiness. For those who are not holy, will not see the Lord. Jadi kalau saudara dan saya tidak berdamai dengan semua orang, kita itu nggak bisa melihat Tuhan. Ayo kita bongkar. Kalau melihat Tuhan saja tidak bisa, pertanyaannya, bisa ketemu nggak? Oh, terima kasih. Ini ada terjemahan yang lain ya. Oh, boleh? Oh, tadi sudah dibaca yang apa itu The Passion. Coba cari NLT. Siapa yang nayangkan Alkitab ini ya? NLT. Ya. Oh, ada yang tanya Facebook saya, Instagram saya. Coba Inggrisnya New Living Translation. Ya. Ini kita harus tahu, saudara, betapa Tuhan itu, ini NLT ya, work at living peace with everyone and work at living a holy life for those who are not holy. Darah di sini yang not holy itu bukan tidak berzina, tidak mencuri, tapi holy di sini adalah yang tidak pernah punya musuh, yang bisa berdamai dengan semua orang. Karena kalau kita tidak bisa berdamai dengan semua orang, will not see the Lord. Nggak bisa melihat Tuhan. Coba bahasa Jermannya. Kita mau lihat ini karena yang membuat Zoom ini ada di Jerman. Ya kita melihat. Saya nggak tahu mau pakai terjemahan Elberfeld atau Luther. Ya, kita lihat bahasa Jermannya. Saudara, ini jangan dianggap ringan. Hidup tidak berdamai dengan semua orang itu ngeri. Harus tahu. Oke, mau pakai terjemahan apa? Elberfeld atau Luther? Atau yang versi baru? Ya. Ini terjemahan apa? Ya. Luther, ya. Jadi Luther agak tua. Oke. Ohne welke wird niemand den Herrn sehen. Tidak mungkin orang itu tanpa berdamai dengan semua orang bisa melihat Tuhan. Semua terjemahan Alkitab mengatakan hal yang sama. Nah, dari dua ayat ini kita kumpulkan.
begini. Maka itu, saya ulangi lagi, setan tidak pernah menghalangi kita beribadah. Setan tidak pernah menghalangi kita melayani. Aktif, tidak. Setan tidak pernah menghalangi kita doa pagi, doa puasa. Setan tidak pernah menghalangi kita untuk baca Alkitab. Setan tidak pernah menghalangi kita untuk memberi persembahan. Tidak. Yang setan buat setelah mereka tahu dua ayat ini, maka setan sudah berhasil. Saudara, ini yang Tuhan harus, perintah Tuhan ini harus kita ikuti. Pelan-pelan. Sesadar-sadarnya kita, pasti kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi perzinahan. Oke? Oh, ini dari Alabama. Kirim King James Version. Follow peace with all men and holiness. Ya, holiness itu karena peace with all men. Bahasa Jermannya tadi dikatakan nach dem Frieden. Ya, jedermann. Follow peace with all men and holiness, without which, tanpa berdamai dengan semua orang, no man shall see the Lord. King James Version. Wih, ini luar biasa, ngeri. Maaf ya, kita bisa menjaga diri, Tuhan, jangan sampai aku berzina. Kita akan berjuang. Jangan sampai aku jadi pencuri. Malu-maluin. Kita bisa berjuang untuk menjaga dosa-dosa yang lain. Tapi izinkan saya berkata kalimat ini. Tapi ternyata dosa sakit hati itu sangat gampang ada di hidup kita. Betul atau tidak? Saudara, berdamai dengan semua orang. Itu kita mulai dari rumah tangga kita. Bagaimana suami istri. Oke? Tadi saya sudah katakan kepada saudara. Tidak punya musuh, tapi ada orang yang saudara malas ketemu. Berarti saudara belum berdamai dengan semua orang. Saya mulai tidak berdamai dengan hal yang paling kecil dan yang paling dasar. Catat. Jengkel. Jengkel itu kecil atau besar? Jengkel. Saudara, jengkel itu kecil. Tolong catat yang kedua. Adiknya jengkel, saudara kembarnya jengkel. Itu tersinggung. Tolong dicatat. Jadi kalau saudara berkata, aku nggak punya musuh, tapi masih ada rasa jengkel saudara kepada orang-orang tertentu. Berarti orang itu belum berdamai dengan semua orang. Lagi sekali, jarang gereja mengkhotbahkan fakta ini. Menganggap jengkel dan tersinggung itu lumrah, biasa. Tidak. Mulai hari ini, catat tanggal 12 September 2021, saudara harus menyadar kalau saudara masih punya rasa jengkel pada seseorang, dan saudara masih bisa tersinggung karena perbuatan perkataan seseorang, saudara belum berdamai dengan semua orang. Dan kalau kita belum berdamai dengan semua orang, ingat dua ayat ini. Matius 5 ayat 9 dan Ibrani 12 ayat 14. Status saudara sebagai anak Tuhan otomatis gugur.
Seperti keluarga yang buat salah dengan satu undang-undang Amerika, maka status green card-nya dicabut dan mereka dipulangkan ke Indonesia. Yang kedua, kalau saudara masih jengkel dan tersinggung, masih bisa jengkel dan tersinggung karena perbuatan seseorang, maka saudara belum berdamai dengan semua orang, berarti saudara tidak bisa melihat Tuhan. Tolong perhatikan kalimat berikut, jangan marah. Jadi kalau ada orang Kristen aktif pelayanan, rajin ke gereja, tapi nggak pernah melihat Tuhan, berarti orang itu munafik. Karena yang dilayani nggak mau ngelihat dia. Kan ngapain melayani Tuhan? Oh, ada yang kirim bahasa Jawa sehari-hari. Saya baca. Ayo, padha nglumui tenan supaya awake dhewe kabeh bisa rukun bebarengan. Lan ayo padha nglumui tenan uga supaya nindakake urip sing suci. Awit ora eneng wong bisa weruh Gusti nek uripe ora ngono. Enggak berdamai dengan semua orang. Wih. Saudara, jadi semua bahasa dalam Alkitab menunjukkan tidak bisa melihat Tuhan. Tuhan ampuni kami. Jelas ya? Nah, kita lihat doa Bapa kami. Saudara, semua agama di dunia ini untuk umatnya bisa dapat pengampunan dari Tuhan, maka ada effort, ada tindakan menyiksa diri, yang melakukan ini, melakukan itu sekian hari, memberi ini, memberi itu. Itu pun Tuhan mereka masih nimbang. Sudah imbang belum antara kebaikan dan kejahatannya itu? Ribet sekali. Tapi Bapa di surga, ya perhatikan, Bapa di surga beda dengan Tuhan-Tuhan yang lain yang ada di dunia ini. Saudara dan saya, kalau ingin diampuni oleh Bapa di surga, tidak perlu sembahyang sekian jam, jam berapa, memberi ini, nyiksa diri, amal, puasa, enggak perlu. Tolong diperhatikan. Doa Bapa kami, kita diampuni oleh Tuhan karena kita mengampuni saudara kita. Maka itu setelah kata amin dalam doa Bapa kami, Matius 6 ayat 13 selesai, saudara baca ayat 14 dan ayat 15 Matius 6. Jikalau kamu mengampuni saudaramu, maka Bapamu di surga mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kamu. Oke, bahasa Inggrisnya nggak apa-apa. Oke, ini dulu, Paul. Ya, biar bahasa Inggrisnya ya, 14-15. Ya, coba 14. For if you forgive men their trespasses, ya semua kesalahannya, your heavenly Father will also forgive you. Terus, but if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Jadi Tuhan itu minta kita mengampuni. Karena kita akan diampuni juga. Ternyata di dalam agama-agama apa saja ada perbedaan loh. Memaafkan dan mengampuni itu ada perbedaan, saudara. Begini perbedaannya. Memaafkan itu perbuatan sesama kita. Ya udah aku maafkan kamu, aku maafkan kamu. Bagi semua agama di dunia, mengampuni itu cuma Tuhan yang bisa. Kita ini nggak bisa mengampuni. Tapi kitab suci kita, Tuhan Yesus tidak
ada kata memaafkan, tapi mengampuni. Baca baik-baik, tidak ada kata maaf, tapi forgive, bukan sorry. Itu luar biasa. Jadi kita tidak boleh berlaku kejam kepada orang lain. Harus kita mengampuni. Matius 18. Oh, ini agak panjang pembacaannya, tapi enggak semua. Matius 18 mulai ayat 21 sampai 35. Ya. Inilah satu-satunya perikop dalam seluruh Alkitab yang memberitahukan kita mengapa kita harus mengampuni saudara kita. Oh, Roh Kudus, tolong kami supaya sekian ratus anak-anakmu yang hari ini belajar via Zoom, YouTube, Facebook, Instagram, dan mendengarkan lewat audio rekaman ini. Status kami sebagai anak-anakmu, Bapak, tidak gugur karena kami masih punya musuh. Enggak mau, Tuhan, kami enggak mau status kami gugur. Serius, saudara. Matius 18 ayat 21 sampai ayat 35. Begini cara kita diampuni, lalu kita bisa mengampuni. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jika ia berbuat dosa, mengampuni bukan memaafkan. Yesus berkata, oh, sampai 7 kali? Karena zaman itu para rabi Yahudi kalau mengajar mengampuni cukup 3 kali. Nah, Petrus ingin dapat pujian dari Tuhan Yesus, dia tambah 4. Sampai 7 kali. Sebab hal kerajaan surga, oh maaf, ayat 22. Yesus berkata kepada Petrus, bukan apa? Bukan 7 kali. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini luar biasa. Saudara, maka itu kita harus bisa berdamai. Nah, 70 kali 7 kali, bukan 70 kali 7. Kalau 70 kali 7 cuma 490 kali, terlalu dikit. Tapi 70 kali 7 kali, 70 pangkat 7, itu sekian miliar kali. Jangan main-main. Itu hukum kasih. Artinya kita nggak akan sanggup. Nah, saya pernah tanya anak saya yang guru matematika lulusan Satya Wacana, sampai sekarang masih jadi guru matematika di Nabire dengan kami. Saya bilang begini, tolong hitungkan dengan matematikamu. Kalau ada orang lahir sampai mati umur 70 tahun, tolong itu 70 kali 7 kali. Nah, hitung. Berarti orang ini mengampuni setahun berapa kali, sebulan berapa kali, seminggu berapa kali, 1 hari 24 jam berapa kali, 1 jam berapa kali, 1 menit berapa kali, sampai 1 detik harus ngampuni berapa kali. Saya syok waktu hitungan angka itu keluar. Nah, yang baru mendengar hukum ini, coba nanti selesai belajar ini ngitung. 70 kali 7 kali dibagi, kalau kita mati umur 70 tahun, berarti setahun kita ngampuni berapa puluh miliar kali. Sampai detik itu kita ngampuni 1000 sekian kali hitungannya. Nggak ada agama lain di dunia yang punya prinsip mengampuni seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka itu saya ulangi lagi, setan benci kalau ada orang Kristen tidak punya musuh. Setan nggak suka kalau dia melihat ada hamba Tuhan, pelayan Tuhan,
nggak punya musuh. Maka itu setan mencari gara-gara terus. Catat, sebelum benci ada jengkel dan tersinggung. Tolong catat. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan ya dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang. Nah, saya pakai angka sekarang. 10.000 talenta. Kalau sekarang saya pakai angka 10 miliar rupiah. Kalau untuk Jerman, untuk Eropa, orang itu utangnya 10 juta euro. Kalau untuk yang Amerika, Australia, dolar, saya pakai orang itu utangnya 10 juta dolar. Gaji sebulan cuma 3 juta. Hutang 10 miliar, kapan lunasnya? Maka sujud lamba itu menyembah, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskan hutang yang 10 miliar itu. Wih, senang sekali ya saudara. Saya nggak bisa tidur sebulan mungkin. Kalau saya punya hutang 10 miliar atau dilunaskan. Aduh, terima kasih. Tapi ini masalahnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang kecil 100.000 rupiah. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Ingat, hutang tadi 10 miliar. Ini cuma 100.000. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya yang 100.000 rupiah itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Ketika raja itu, lalu raja itu menyuruh memanggil hamba yang tadi bebas 10 miliar. Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo. Waktu saya jadi guru sekolah minggu, saya tanya begini kepada anak-anak waktu ngajar pengampunan. Anak-anak, apa sih bedanya algojo dan tukang pijat? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Apa bedanya algojo dan tukang pijat? Beda. Dan bukan satu algojo. Algojo. Sampai, aduh, sudah hancur tubuhnya karena diserahkan kepada algojo. Dia harus melunaskan yang 10 miliar tadi. Sudah hancur fisiknya. Menderita, bayar yang 10 miliar. Saudara lihat ayat 35. Roh Kudus tolong. Karena waktu kami nggak bisa main-main lagi, kami harus serius. Dengar ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Maka itu tidak sedikit ada pendeta, teolog, aktivis gereja, penginjil, hamba Tuhan, anak yang menyebut diri Kristen, anak Tuhan, murid Yesus. Tetapi jiwanya tersiksa karena masih punya musuh. Algojo datang menyiksa orang itu tiap hari.
Ada dua hal yang kita pelajari dari kisah ini. Satu, seberat-beratnya yang kita alami karena perbuatan orang lain. Perhatikan, seberat-beratnya penderitaan yang kita alami, jangan pernah balas dendam. Karena dosa kita kepada Bapa di surga jauh lebih berat dari semua dosa dan kesalahan yang orang lain buat atas kita. Tolong perhatikan. Ada yang tanya sebentar, satu ini saya terganggu. Kalau orang meminjam pada kita tidak bayar, apakah kita setelah mengampuni tapi hutangnya tetap harus bayar atau diputihkan hutangnya? Ada dua jawaban. Nomor satu, jangan minjami lagi siapa-siapa. Jangan. Lebih baik kalau mau beri-beri. Jangan bilang hutang. Masalahnya nggak habis-habis. Nomor dua, terserah saudara. Mau melunaskan atau tetap suruh bayar. Karena ini hutang, beda dengan dosa. Ya, ini bicara tentang dosa. Jadi inilah yang pertama kita harus lakukan. Saudara dan saya mutlak harus mengampuni siapapun yang menyalahi kita, menyakiti kita. Karena dosa kita kepada Bapa di surga jauh lebih besar dari dosa besar siapapun yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Tapi orang sombong susah. Wah, dosaku kecil kok. Wih, dari kakek nenekku, bapak ibuku itu orang baik. Nggak pernah nyakitin orang. Nah, itu orang sombong. Saudara, yang kedua, dengarkan ini. Supaya saudara dan saya bisa mengampuni. Istri saya jadi saksi. Anak-anak saya jadi saksi. Tuhan tolong kami. Saya ingin berkata kepada saudara, Tuhan jadi saksi. Saya berani. Sampai detik ini, saya nggak pernah punya musuh. Saya nggak pernah kecewa. Saya nggak pernah sakit hati. Saya nggak pernah tersinggung. Saya nggak pernah jengkel. Dengan siapapun juga. Terpujilah Tuhan. Serius. Saya menjaga hukum ini. Jengkel saja dengan seseorang. Selesai. Kita nggak bisa lihat Tuhan. Serius, saudara. Dengan pertolongan Roh Kudus. Tahu. Oh, ini anak saya dari Timika. Yang tinggal di Bethlehem pasti tahu. Nah, Bethlehem itu rumah kami di Nabire. Ya, rumah-rumah kami di Nabire itu ada nama-nama. Ada Bethlehem, ada Gilgal, ya, ada Kanaan, ada lupa saya, ya, Efrata, ya, macam-macam diberi nama begitu. Oh, ini anak saya dari Bali, Jod, Erta. Betul, mereka tahu. Waduh, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya takut. Nah, yang kedua dari peristiwa Matius 18 ini, Tuhan-Tuhan yang lain, ya, Tuhan-Tuhan yang lain. Oh, kalau ada saudara kita datang, oke nanti ya. Tuhan-Tuhan yang lain di dunia ini selain Tuhan kita, itu dosa dipisah-pisah dengan jenisnya, ya, dengan perbuatannya. Nah, ternyata tidak buat Tuhan kita. Nah, Tuhan di agama lain, maafkan saya ya, itu dosa itu ditimbang, ya, terus dicek, hukumannya juga beda-beda, ya, hukumannya juga beda-beda sesuai dengan jenis dosa dan berat ringannya dosa. Lalu nerakanya juga beda, ya, bedanya di sini. Kalau dosanya kecil, nerakanya ada
apinya dangkal seperti kolam renang ada untuk anak-anak. Nah, itu Tuhan di agama lain. Tapi Tuhan kita tolong didengar dan dicatat. Buat Papa kita di surga, dosa itu enggak ditimbang, dosa itu enggak dinilai dengan jenisnya, tidak. Buat Papa di surga, dosa itu dosa. Kalau orang berdosa kecil dan orang berdosa besar, itu hukumannya sama dan nerakanya sama dalamnya. Tidak ada yang untuk anak-anak, catat. Maka itu saya menemukan kebenaran ini. Kalau saudara berdosa, jangan tanggung-tanggung. Sekalian. Toh nerakanya juga sama. Maka itu kalau saudara mencuri, cuma 500.000. Ngapain? Langsung aja yang besar sekali. Tuh sama masuk neraka. Tidak berzina, tapi suka nonton situs porno. Sama. Maka itu keren. Papa kita ini hebat sekali. Jadi saudara dan saya jangan memisah-misahkan dosa. Jangan memilih-milih dosa. Dosa itu di mata Papa sama. Maka itu, kalau saudara disakiti orang dengan ditipu 100.000 dan ditipu 10 juta misalnya, di mata Tuhan sama nilai. Aduh, ini yang luar biasa. Maka itu saudara, kalau kita sudah mengampuni, terserah orang mau ngapain, terserah. Orang itu nggak mau maafkan kita, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berdamai dengan orang. Nah, dengan dua hukum ini, satu, dosa kita kepada Tuhan jauh lebih besar daripada semua dosa yang dilakukan oleh saudara kita terhadap kita. Yang kedua, dosa itu bagi Tuhan sama besar, hukumannya sama berat. Jadi jangan main-main dengan Tuhan. Ini dia. Yang berikut. Kenapa kita susah mengampuni? Ada 3 alasan. 1, karena nggak mau rugi. Aku rugi gara-gara dia. Nah, nggak mau rugi, itu susah mengampuni. 2, karena harga diri. Tersinggung, sombong, kok enak dia. Nah, yang ketiga, karena kita tidak mau melupakan masa lalu. Akhirnya karena nggak mau melupakan masa lalu, dosa itu numpuk terus. Karena tiap hari ada orang yang berbuat salah kepada kita. Oke. Satu ayat ini sebelum kita lanjut. Yohanes 20 ayat 23. Yohanes 20 ayat 23. Roh Kudus tolong kami. Ya. Waduh, kalau saya sudah sharing soal bagaimana mengampuni, bukan memaafkan. Memaafkan itu perbuatan manusia. Tapi mengampuni itu perbuatan Tuhan kepada manusia. Ya. Terimalah Roh Kudus. Itu ayat 22. Begitu gereja, saudara dan saya terima Roh Kudus, inilah mandat pertama dan mandat tertinggi dari kerajaan surga bagi gereja yang terima Roh Kudus. Apa mandatnya? Apa otoritasnya? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara, saya dulu kurang teliti baca, ternyata ada bedanya dosa orang dan orang berdosa. Saya ulangi, ternyata ada bedanya mengampuni dosa orang dan mengampuni orang yang berdosa. Ternyata ada bedanya. Maka itu penulisan dalam bahasa Indonesia ini beda. Begini, mengampuni dosa orang, kalau ada orang berdosa,
yang tidak ada sangkut paut kepada kita, tiba-tiba kita tahu atau diberitahu, atau orang itu cari kita, cari saudara, maka kita harus mengampuni dosa orang itu. Tapi, jadi nggak ada sangkut paut dengan kita. Tetapi, kalau kita mengampuni orang berdosa, nah ini wajib juga. Berarti orang itu berbuat salah kepada kita. Beda ternyata. Nah, saya menemukan firman ini di dalam gereja Katolik. Dari 7 sakramen gereja Katolik, ada satu sakramen namanya sakramen pengakuan dosa. Maka itu, karena saya punya 2 anak yang jadi imam. Dan waktu mereka sumpah kaul seumur hidup, saya hadir di gereja di Muntilan waktu itu. Nah, satu di Kiri Sonta yang ada di Ungaran. Nah, salah satu sumpah sebelum mereka jadi imam, tidak boleh membocorkan dosa umat yang mengaku kepada dia. Wah, itu luar biasa. Nah, saudara, secara psikologis, ayat ini bisa dibuktikan. Saya ulangi, secara psikologis ini bisa dibuktikan. Kalau saudara dan saya mau jadi tempat sampah, dengarkan kalimat ini. Saya menemukan Yohanes 20 ayat 23 ini dalam buku ilmu jiwa psikologis. Kalau saudara dan saya mau jadi tempat sampah, jadi orang-orang berdosa, orang yang kita nggak kenal, itu orangnya ingin buang dosa itu. Pastor-pastor, imam-imam gereja Katolik itu disumpah untuk menjadi tempat sampah dosa orang. Maka itu ketika umat Katolik bisa menemukan seorang imam yang dia percaya dan mengaku dosa, leganya luar biasa karena sampahnya sudah dibuang. Itu mengampuni dosa orang. Tapi kalau ada orang berdosa kepada kita, harus lebih diampuni lagi. Karena kita. Nah, kalimat kedua, jikalau saudara dan saya menyatakan dosa orang tetap ada, artinya saudara tidak mau mengampuni orang itu. Kalau saudara tidak mengampuni orang itu, berarti saudara menyatakan dosa orang itu ada. Maka dosanya tetap ada. Wih, betapa kejamnya kita. Berarti saudara akan membuat orang itu masuk neraka sebab dosanya nggak diampuni. Lalu kesimpulan Yohanes 20 ayat 23 ini. Saudara dengarkan. Kesimpulan Yohanes 20 ayat 23. Catat. Berarti saudara dan saya adalah wakil Tuhan di dunia ini. Supaya dunia bisa diampuni. Dan dunia tidak ada dosa lagi. Ingat, bukan memaafkan. Beda. Jadi setuju kalau saya katakan dari awal tadi. Setan berhasil membuat banyak murid Yesus, anak Tuhan, gagal dan statusnya batal. Karena kita masih jengkel, malas ketemu, dan tersinggung karena perbuatan orang lain. Ngeri loh ayat ini, saudara, kalau kita tidak mengampuni. Nah, sederhana. Dari tadi saya perhatikan di kolom chat, di Zoom, banyak tentang tanya suami istri. Oh, itu keren, saya akan jawab sekarang. Dengar. Tuhan tolong kami untuk berdamai. Begini saudara, kita harus melihat fakta ini. Satu-satunya Tuhan di dunia, hanya Yahweh Tuhan kita yang berkata, sebab aku Yahweh Tuhan Israel benci perceraian. Maleakhi 2 ayat 16. Benci perceraian. Alkitab adalah satu-satunya buku. Saya ulangi.
Alkitab adalah satu-satunya buku yang ada statement, ada tulisan. Aku Yahweh Tuhan membenci perceraian. Suami istri tidak akan ada perceraian. Kalau kita praktekkan saling mengampuni. Perhatikan. Kemarin saya memberkati pernikahan. Dan sungguh banyak orang diberkati karena saya dapat feedback. Begini. Tidak ada perceraian karena Tuhan kita benci perceraian. Kalau nggak cocok bagaimana? Loh, bukan nggak cocok. Terus terang, Tuhan cocok nggak sih dengan kita? Saya jawab, Tuhan cocok nggak dengan kita? Enggak. Model kayak begini kok Tuhan cocok. Tapi dia mengampuni kita. Maka itu dia bisa cocok. Jadi sangat nggak cocok. Jadi saudara, kalau kita suami istri rajin mengampuni, nggak ada perceraian. Kita bisa capek loh. Dia begitu terus. Saya tanya balik dengan hukum Matius 18 tadi. Kira-kira Tuhan capek juga enggak kalau ngampuni kita terus-terusan? Maka itu suami istri yang suka berkata begini, aku capek ngampuni dia. Sombong sekali loh. Kira-kira Tuhan capek juga enggak kalau ngampuni kita? Bayangkan kalau Tuhan capek ngampuni kita, kita jadi apa ini? Maka itu enggak ada perceraian kalau suami istri praktekkan pengampunan. Nah, dalam salah satu kalimat penjelasan saya kemarin pemberkatan nikah. Jadi kalau ada suami, ada istri, dengan pertanyaan, kemarin-kemarin kita pernah salah tidak? Jawabannya pernah, salah, sering. Kita ini kemarin-kemarin sering salah. Hari ini bisa salah tidak? Bisa. Besok-besok akan salah enggak? Iya, ya sudah. Kalau saudara dan saya tidak pernah hidup tanpa salah, betapa biadabnya kita kalau menuntut yang di samping kita tidak boleh salah. Dengan itu, biadab kalau saudara menuntut yang di samping untuk nggak boleh salah. Berani nggak menuntut diri sendiri dulu untuk tidak berbuat salah. Siapa yang berani? Keren ya? Nah, bagian terakhir. Bagaimana kita bisa mengampuni? Ada 3 ayat yang kita mau lihat. Nomor 1. 1 Korintus 6 ayat 7. Oh, dari Melbourne ada kiriman. BIMK. Bahasa Indonesia masa kini. Aku benci perceraian. Malaikat 2:16. Kata Yahweh Tuhan Israel. Wih, luar biasa. Benci. Bukan cuma nggak suka. Ya, kita lihat 1 Korintus 6 ayat 7. Ada 3 ayat yang kita akan lihat. Bagaimana kita bisa selalu mengampuni. Maka itu suami istri, awas. Menurut Yohanes 20:23 tadi, suami istri nggak boleh bilang begini. Dasar. Nah, saya ini orang Surabaya. Nah, kami ini orang Surabaya mulutnya jelek. Kalau ngomong itu kasar. Nah, ini istilah kami di Surabaya kalau melihat orang yang hidupnya, aduh, susah sekali berubah. Ini orang Surabaya, jangan diikuti, maafkan. Dasar, mbakmu bajul, bapakmu kadal. Aduh, aduh, aduh. Maka itu kamu seperti itu. Bajul itu apa? Buaya. Kadal itu apa? Komodo. Gitu loh. Bayangkan. Itu istilah orang Surabaya, jangan diikuti, maaf. Nah, suami istri tidak boleh mengucapkan kata dasar lu. Awas. Kalau saudara dan saya berkata dasar lu, berarti kita menyatakan dosa orang tetap ada. 1 Korintus 6 ayat 7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain. Adanya saja urusan-urusan kecil yang enggak penting antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Ayo, mau jadi orang kalah atau menang? Mau jadi pecundang atau pemenang? Ya, semua kita milih mau jadi pemenang. Ada 2 resep untuk jadi pemenang. 1, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Ya ampun,
Mana dunia mau terima diperlakukan tidak adil? Harus. Hal kedua, mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Jadi untuk saudara dan saya selalu terus-menerus bisa mengampuni, siap diperlakukan tidak adil, siap dirugikan. Loh, bagaimana caranya? Nah, ini dia. Saudara dan saya tidak pernah merasa rugi dalam hidup. Kalau kita selalu ingat, kita ini lahir miskin loh, karena telanjang. Orang yang tidak pernah merasa dirugikan, walaupun dia sedang dirugikan. Karena orang itu sadar, aku ini nggak pernah punya apa-apa. Orang yang sadar nggak pernah punya apa-apa, berarti orang itu nggak pernah merasa kehilangan apa-apa, dan orang itu nggak pernah merasa dirugikan apa-apa. Memang nggak pernah punya apa-apa. Betul tidak? Maka itu kalau ada di antara saudara sering dirugikan, engkau terlalu sadar bahwa engkau terlalu kaya. Kalau ada di antara kita sering merasa kehilangan, oh berarti engkau orang kaya. Keren ya ayat ini. Kedua, kenapa kita suka diperlakukan tidak adil? Ya karena kita juga sering nggak adil pada orang lain kok. Itu dia. Ayat kedua. 2 Korintus 5. Ayat 18. Ya. Kapan kita harus mengampuni? Kenapa kita harus mengampuni? 2 Korintus 5 ayat 18. Terima kasih. Oi, ini hamba Tuhan dari Bali menuliskan. Mengampuni adalah tindakan mengasihi diri sendiri. Karena tujuannya adalah untuk kebaikan kita sendiri. Yaitu supaya kita bebas dari kepahitan. Berarti kalau kita tidak mengampuni, itu sama dengan membenci diri sendiri. Betul. Ya, lihat. Dan semuanya ini dari Tuhan. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 2 Korintus 5:18. Saya menangis pertama kali Roh Kudus mewahyukan ayat ini. Semuanya ini datang dari Bapa di surga. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan saudara dan saya dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami, kepada kita semua. Ini berarti saudara, kita ini didamaikan dengan Bapa di surga. Itu sejak Tuhan Yesus mengalami penderitaan, siksaan, sampai disalib dan mati. Saya ulangi, saudara dan saya itu terima pengampunan, diperdamaikan dengan Bapa di surga. Itu sejak Tuhan Yesus disiksa, dihancurkan fisiknya, sampai disalib mati. Wih, dunia memerlukan model pengampunan seperti ini. Jadi begini, saudara dan saya yang hidup di abad ini, di tahun 2021 ini, berarti kita sudah diampuni sejak 2000 tahun yang lalu, sebelum kita lahir, bahkan sebelum nenek moyang kita lahir. Oh ya, kita diampuni itu sejak Tuhan, kita belum kenal Tuhan. Waduh, luar biasa. Kok bisa? Nah, saya praktekkan ayat ini. Jadi ya kenapa tadi saya bisa berkata, Tuhan menolong saya, sampai hari ini saya nggak punya musuh, saya nggak pernah kecewa, saya nggak pernah tersinggung, saya nggak pernah jengkel dengan siapapun, nggak. Sayang, saya nggak mau sampai saya nggak bisa melihat Tuhan saya. Aduh, cuma ada satu di antara dua loh, saudara. Kalau saudara nggak bisa lihat Tuhan, berarti kau lihat hantu, dan gitu saja. Banyak berarti orang Kristen melihat hantu, melihat setan. Karena nggak bisa melihat Tuhan. Jadi begini, kalau ada orang bersalah kepada kita, saya langsung mengampuni. Orangnya kaget. Loh kok bisa? Saya bilang, saya ini mengampuni saudara sejak saya belum kenal saudara. Loh kok bisa? Saya mengampuni saudara
Sejak saudara belum berbuat salah kepada saya, dalam nama Yesus, semua murid Yesus harus mempraktekkan 2 Korintus 5 ayat 18. Kita mengampuni orang harus kita kerjakan sejak orang itu belum lahir. Kita sudah siapkan pengampunan. Sejak kita belum kenal orang itu, kita sudah siapkan pengampunan. Ini 2 Korintus 5:18. Saudara dan saya harus siap dirugikan dan harus siap diperlakukan tidak adil. Supaya setan tidak memutus hubungan kita dengan Tuhan. Supaya setan tidak menggagalkan dan membatalkan status kita sebagai anak Tuhan. Ingat Matius 5:9 tadi? Wih, ngeri. Ayat ketiga, ayat 19. Di bawahnya ya, ini ayat ketiga. Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, 2 ayat ini punya perbedaan. Ayat 18 mempercayakan pelayanan pendamaian. Ayat 19 mempercayakan berita pendamaian. Wih, ini luar biasa. Jadi dalam hidup saudara dan hidup saya harus punya model pelayanan yang beda. 1, pelayanan pendamaian. 2, pemberita pendamaian. Nah, ayat 19, ini hal ketiga. Dari tadi supaya kita bisa mengampuni. Bapa mengampuni dosa kita itu dengan tidak memperhitungkan yang dulu-dulu. Hei suami istri, engkau jangan seperti wasit ya. Awas suami istri seperti wasit. 2-1. Tunggu 2 sama. Itu suami istri kurang ajar betul. Begitu jeder 2 sama. Yang satu bilang tunggu 3-2. Orang Surabaya bilang dasmu kono. Maaf ini saya kalau ngomong. Model apa suami istri? Seperti wasit hitung-hitungan. Bertobat saudara. Supaya kita dibenarkan karena kita mengampuni. Maka itu kalau kita mengampuni, jangan berkata gini, ya aku mengampuni kok. Tapi kamu kesini dulu. Ini SMS-mu tahun 2004. Ini kwitansimu tahun 2017. Aduh, tidak bisa. Mengampuni tanpa ingat yang dulu-dulu lagi. Nggak usah dihitung. Sudahlah, bebaskan. Sungguh Paul Ang tidak mengampuni untuk menyimpan sampah. Betul. Aduh, rugi sekali. Jadi mulai hari ini, semua kita berdamai. Nggak punya musuh. Saya beri ilustrasi. Misalnya saudara tinggal di sebuah kota kecil. Yang penduduk kota itu cuma 20.000 orang misalnya. Saudara nggak bisa berkata gini, Tuhan, aku sudah berdamai dengan yang 19.999. Tinggal yang satu itu Tuhan. Kalau gitu Tuhan, aku mau pindah kampung saja, pindah kota lain. Supaya aku bisa berdamai. Nggak bisa. Yang satu masih ketinggalan. Berdamai dengan semua orang. Ya, berdamai dengan semua orang dalam hidup kita ini. Maka kita akan berdamai. Dan Tuhan menjadi saksi dalam hidup kita dan dunia memuliakan Tuhan. Keren ya? Aduh, luar biasa. Ini kalau Tuhan bekerja dalam hidup kita seperti ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Artinya damai buat semua orang dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Makasih Pak Paul Chang untuk undang saya boleh berbagi. Tidak ada musuh lagi dalam hidup. Kita melihat Tuhan. Wah, ini karena panjang sekali. Saya ini harus keluar, saudara.
Karena sebentar jam berapa? Iya, setengah jam lagi saya harus khotbah via Zoom untuk gereja Indonesia di Munich, di München. Ya, jadi izinkan saya. Oke, saya serahkan dulu kepada Pak Paul Chan. Iya, Habis itu saya harus bicara dengan gereja luar di München. biasa. Terima Haleluya. kasih buat Papi Daniel buat sharing Sama-sama. tentang memaafkannya, luar biasa sekali. Hari ini kita akan lanjut tanya jawab, tapi Yes. Pastor Daniel tidak bisa lanjut, tapi kita tetap ada tanya jawab seperti biasa sampai jam Diskusi. 10 waktu Ya. Jakarta. Oke. Oke, dan tentu saja kita ada laporan ini ya, apa namanya, beberapa mungkin ada yang mau kesaksian segala macam, dan juga oke, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Ini ada Pak Alingso, ya, kan ye 4 ons beden as you believe untuk firman Tuhan, Menir Alingso. Mana nih Menir Alingso? Menir Alingso, mana nih tadi? Warbenye. Menir Palengso mana nih Menir Palengso nih? Wah, oke. Kalau tidak ada, maka Pak David Leo, silakan. Iya, Bapak, kami bersyukur untuk apa yang kami dapat pada saat ini, pemberitaan firman-Mu yang begitu gamblang jelas sekali Tuhan tentang pengampunan. Berikan Tuhan kepada kami masing-masing Tuhan untuk berperkara mengenai perkara ini. Amin. Sehingga sungguh-sungguh setiap kami tanpa terkecuali Tuhan bisa mengampuni Tuhan. Bahkan Ya, yang belum berbuat salah kepada kami pun sudah siap untuk memberikan pengampunan, supaya kami sungguh-sungguh bisa bertemu dengan Engkau sendiri, bisa melihat Engkau, dan biarlah sungguh-sungguh kami pun, setiap kami Tuhan, termasuk aku Tuhan, mengalami pembebasan, mengalami kelepasan, mengalami pemulihan, mengalami sukacita, karena sungguh-sungguh kami bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, bahkan orang-orang yang terdekat dengan kami di dalam satu keluarga, dengan siapapun yang sangat menjengkelkan tadi sudah dijelaskan. Tuhan, berikan itu kepada kami, berikan itu Tuhan kepada kami, dan biarlah setiap firman yang sudah dibaca, biar kami bisa baca ulang, dan biarlah kami mendapatkan remanya itu lebih lagi, sehingga bukan hanya saat ini kami merenungkannya, tapi seterusnya Tuhan, Engkau berbicara lewat Roh Kudus-Mu untuk setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, berkati Papi Daniel Tuhan, berkati untuk pelayanan berikutnya nanti untuk Gereja München. Tuhan, kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus, termasuk juga semua yang di Zoom maupun di YouTube. Pada saat ini untuk kami selanjutnya akan melanjutkan, biarlah Engkau sendiri yang memimpin dengan pengurapan-Mu untuk setiap kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, ini Papi Daniel mau persiapan dulu atau mau langsung? Iya, ini sudah ditunggu. Oh, oke. Ya, Kalau begitu nggak apa-apa, Papi Daniel. Kita akan gini, sambil mendengarkan. Ya. Ya, gini, kalau nanti selesai dengan yang di München, Papi akan gabung lagi. Wah, ya. mantap, luar biasa. Ya, yang di Facebook, Instagram, ayo gabung lagi. Ini dan gereja di München. Oke ya, yang di Zoom saya keluar dulu. Tuhan memberkati. Oke, God bless you, Papi dan tim semuanya dari Pesat. Ya. Di layar Anda ada rekening pelayanan Papi Daniel Alexander, dan untuk pelayanan Pesat Nabire ada di running text. Jadi Anda bisa untuk memberkati pelayanan, baik untuk pendidikan di Papua, Anda bisa transfer ke Bank Mandiri 154-001-5851-698 atas nama Yayasan Pesat Nabire. Dan untuk pelayanan pribadi yang beliau lakukan, beliau banyak pergi ke bangsa-bangsa, silakan juga masuk ke Bank Mandiri atas nama Daniel Alexander Heriadi. Ya, itu ada di running text Anda semuanya. Silakan teman-teman, kita
akan kembali ke laptop. Terima kasih Pak Daniel, God bless you. Mudah-mudahan bisa bergabung kembali dengan kita semua. Tuhan, kami datang masuk hadirat-Mu, merendahkan diri dan mencari wajah-Mu. Ampunilah kami dan bangsa ini. Tuhan, kami datang masuk hadirat-Mu, merendahkan diri dan mencari wajah-Mu. Ampunilah kami dan bangsa ini. Lawat kami dengan kasih-Mu, bakar kami dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus, kunjungi bangsa ini. Oh Tuhan, kami datang masuk hadirat-Mu, merendahkan diri dan mencari wajah-Mu. Ampunilah kami dan bangsa ini. Lawat kami dengan kasih-Mu, bakar kami dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus, kunjungi bangsa ini. Lawat kami dengan kasih-Mu, bakar kami dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus, kunjungi Indonesia. Oh, lawat kami dengan kasih-Mu, bakar kami dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus, kunjungi Indonesia.